Pemirsa, intens investigasi. Sebuah angka yang fantastis akhirnya terungkap ke publik. Hasil dari pelelangan besar-besaran harta kekayaan milik pasangan selebriti Sandra Dewi dan Harvey Muiz yang digelar oleh Kejaksaan Agung siang tadi. Setelah terungkapnya kasus korupsi yang menyeret nama suaminya, beberapa barang milik Sandra Dewi harus disita oleh negara. Dan hari ini dalam sebuah acara yang diadakan oleh BPA atau Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, barang-barang itu dilelang dengan angka yang nilainya sungguh fantastis. Barang-barang yang dulunya menjadi simbol kemewahan yang luar biasa dari keluarga ini, kini resmi dilelang dan uang hasil lelangnya akan masuk ke kas negara. Lantas, seperti apa keriuhan yang terjadi dalam proses tawar-menawar atau lelang barang milik Sandra Dewi dan sang suami ini? Berapa harga yang akhirnya terjual untuk semua barang yang telah disita? Dan benarkah di tengah proses pelelangan ini, sebuah langkah mengejutkan akhirnya diambil oleh Sandra Dewi yang resmi mencabut segala keberatan atas penyitaan aset-asetnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, dalam sebuah acara lelang yang diadakan oleh BPA, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI pada hari ini, terlihat deretan barang mewah yang tampak begitu menyilaukan mata. Tapi ini bukan barang sembarangan. Ini adalah barang yang dulunya menghiasi kehidupan mewah pasangan Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Kini, barang-barang tersebut tersusun rapi di bawah pengawasan ketat Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Beberapa barang mulai dari kendaraan mewah, tas-tas mewah, hingga perhiasan yang berkilauan. Semuanya menjadi objek lelang yang sangat diminati. Proses lelang berlangsung panas, angka demi angka melambung tinggi. Persaingan antar pembeli terasa sangat ketat demi membawa pulang barang-barang yang statusnya kini sudah menjadi milik negara. 02J 3 WA dengan nilai limit 47.840.000 laku terjual sebesar 56.840.000 rupiah. Kita lanjut lot. Selanjutnya yaitu untuk logam mulia 100 gram dengan kode lot QGJK1N dengan nilai limit 275.399.000 laku terjual sebesar 300.399.000. Ini kayaknya orangnya dendam ini, Mbak, karena kemarin belum menang kayaknya. Nggak dapet ya? Karena logam mulia hanya tersisa di sesi jam 11 hari ini. Kita lanjut ke selanjutnya yaitu paket logam mulia dengan kode 271 LEU dengan nilai limit 262.668 juta laku terjual sebesar 273.668.000 rupiah. Untuk sesi yang ditayangkan terakhir dengan gelang emas kode lot TW2RND dengan nilai limit 58.410.000 laku terjual 77.410.000 rupiah. Kayaknya perhiasannya seri terbatas ini gelang emasnya, makanya berebut sampai naik signifikan. Dan inilah rincian harga dan jumlah total yang dihasilkan dari proses lelang tersebut. Seluruh pendapatan hasil lelang akan segera dikembalikan kepada negara. Adapun hasil dari pelaksanaan buat mendaftar yang sama-sama juga tadi bahwa dari 300 unit item barang yang dijual laku 300 item, artinya ada 8 item yang laku
Dan dari 308 tadi dan total harga yang uang masuk sebesar 922 miliar 260 juta rupiah, sehingga BPA barang BPA Fed ini menghasilkan keuntungan, ya mungkin bukan keuntungan tapi selisih harga yang kenaikan harga dari harga limit totalnya ada 74 miliar 258 juta sekian. Sehingga target dari pelaksanaan ini yang beberapa saat lalu kami sampaikan 75% dapat kami lampaui, yaitu targetnya 88,64%. Sehingga saya harap pelaksanaan kegiatan ini sukses, dan tadi sudah kita bersama Bapak Kasami menyetujui kegiatan BPA Fed ini akan berjalan dengan aman di luar kegiatan penjualan yang rutin kami lakukan. Sementara itu, sebelum digelarnya acara lelang pada hari ini, kemarin Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI secara rinci membuka data yang dihasilkan dari proses lelang sebelumnya. Sebanyak 9 unit mobil mewah yang bernilai tinggi sudah disiapkan untuk dilelang. Namun sayangnya, dari 9 unit kendaraan tersebut, ada 1 unit kendaraan yang ternyata belum menemukan peminat dan tidak terjual. Sementara itu, 8 unit mobil lainnya laku terjual dengan harga yang melampaui perkiraan. Bahkan secara keseluruhan, kenaikan nilai yang berhasil didapatkan negara dari penjualan mobil ini mencapai angka yang luar biasa, yaitu lebih dari 1,6 miliar rupiah di atas harga dasar. Lelang kali ini ada 9 unit mobil, ya. Dari 9 itu hanya 1 yang tidak laku, ya. Kita akan menjadi bahan evaluasi kita. Selanjutnya yang 8 itu laku dengan harga pembelian cukup tinggi, semuanya naik, dan itu kita mendapat kenaikan harga sekitar 1 miliar 600 juta sekian lah. Nah, ini menurut kami ini awal yang baik. Bukan hanya mobil, nilai lelang yang besar juga dihasilkan dari pelelangan ribuan barang pribadi. Ada sekitar lebih dari 80 unit tas tangan branded dan lebih dari 100 jenis perhiasan yang dilelang. Tapi yang paling penting, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI menjamin transparansi dan keabsahan nilai harga yang terjual. Karena semua barang yang akan dilelang telah melalui penilaian resmi oleh lembaga independen, yaitu KPKNL atau Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara. Sehingga harga yang tercapai murni harga pasar, terlepas dari kondisi fisik barang yang memang sudah lama disita dan disimpan. Untuk tas mungkin sekitar 80-an sekian, ya. Nah, untuk perhiasan mungkin 100 sekian enggak. Tapi kita jual ada yang satuan, ada yang paket, ya. Tergantung, kalau nilainya kecil kita gabungkan jadi satu paket. Macam-macam tergantung barangnya, tapi yang jelas penilaian dilakukan oleh KPKNL dengan saya jamin integritasnya, ya. Dan berapapun nilai yang di price, nyatanya juga mencapai harga pasar, ya. Karena memang itu tidak terlepas dari perawatan barang rampasan itu sendiri. Sebelum hari pelelangan dilaksanakan, sebuah langkah tak terduga datang dari pihak Sandra Dewi. Wanita yang dulu sempat berjuang untuk mempertahankan harta kekayaannya itu secara tiba-tiba mencabut segala keberatan atas penyitaan asetnya. Lantas, mengapa langkah ini diambil? Apakah ini akhir dari perlawanan hukumnya? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian.
Pemirsa Intens Investigasi, sepertinya telah terjadi titik balik yang besar dalam kasus ini. Kejaksaan Agung telah mengkonfirmasi secara resmi bahwa Sandra Dewi bersama dua pihak lain, yaitu Kartika Dewi dan Raymond Gunawan, secara resmi telah mencabut segala keberatan yang diajukan. Apa sebenarnya alasan dibalik pencabutan mendadak ini? Jaksa penuntut umum menjelaskan bahwa isi surat permohonan pencabutan tersebut hanya menjelaskan alasan Sandra Dewi dan pihak lainnya tunduk dan patuh sepenuhnya terhadap putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum. Hari ini harusnya pembacaan kesimpulan dari pihak pemohon dan termohon, tapi karena ada pencabutan dari pemohon, pencabutan permohonan keberatannya, sehingga hari ini langsung dibacakan penetapan oleh majelis hakim. Penetapannya? Ya, isi penetapnya intinya pada pokoknya adalah menghentikan pemeriksaan terhadap persidangan ini karena ada permohonan pencabutan, seperti itu. Intinya tadi surat permohonannya dan sesuai dengan penetapan dari majelis hakim, saya mendengar bahwa para pemohon keberatan yaitu Sandra Dewi, Kartika Dewi dan juga Raymond Gunawan ini tunduk dan patuh terhadap putusan Mahkamah Agung terdakwa Harvey Muiz, seperti itu. Langkah tersebut memang terasa janggal karena sebelumnya Sandra Dewi mempersoalkan beberapa aset yang dimilikinya, mulai dari koleksi perhiasan mewah, tas-tas mewah, unit apartemen, hingga sebidang tanah yang berlokasi di Permata Regency. Semua aset ini dulunya menjadi objek sengketa. Tetapi, setelah Sandra Dewi dan pihak lainnya resmi mencabut gugatan, sidang pembahasan keberatan pun langsung dihentikan. Semua aset itu pun kini telah sah menjadi milik negara untuk dikelola dan dilelang. Keberatannya kemarin itu tentang perhiasan, tas, terus apartemen, kafling yang ada di Permata Regency, tapi semuanya sudah dicabut permohonan keberatannya. Sudah selesai. Hari ini tadi langsung dibacakan penetapannya, jadi sudah selesai. Jadi tinggal melakukan eksekusi saja. Keputusan Sandra Dewi dan beberapa pihak lain untuk mencabut keberatan ini tentu memunculkan tanda tanya besar. Lantas, bagaimanakah tanggapan dari praktisi hukum mengenai hal ini? Benarkah jika Sandra Dewi kembali mengambil langkah hukum lanjutan, negara harus bertanggung jawab atas penjualan aset ini? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, pertanyaan besar kini menggantung. Apakah pencabutan keberatan ini berarti kasusnya selesai? Praktisi hukum Andreas memberikan pandangannya yang mendalam dan sangat menarik. Ia menilai, di balik langkah pencabutan itu, justru ada indikasi kuat bahwa Sandra Dewi dan Harvey Muiz sedang menyiapkan amunisi hukum lain. Pertanyaannya krusial, bagaimana jika nanti di kemudian hari mereka menang? Namun barang-barang tersebut sudah terlanjur dilelang dan dimiliki orang lain. Siapa yang akan menanggung kerugian? Ini penjelasannya. Kalau berdasarkan Undang-Undang KUA Perdata sebenarnya 1977 itu dikatakan harusnya nanti negaralah yang menanggung kerugian dari si SD atau HM yang jikalau memang dia menang itu atas PK. Karena memang sejatinya harusnya pihak dari pemilik dari barang yang disita tersebut itu melakukan upaya hukum terlebih dahulu dan membuktikan bahwa barang-barang yang diperoleh oleh HM dan SD itu, terutama SD ya, saudari SD, itu diperoleh bukan dari hasil usahanya HM, melainkan dari usaha dia itu sebagai artis bahkan sebelum menikah. Tetapi memang ada pasal di TPPU yang undang-undang yang baru ya, ada undang-undang baru di TPPU-nya itu dikatakan bahwa TPPU itu dapat dilakukan sekalipun barang tersebut bukan diraih dari hasil kejahatan, tetapi akan mengganti kerugian
dari keuangan negara yang diderita. Jadi misalkan kerugian negara itu sekian dan nanti asetnya itu sekian, itu aset-aset yang ada itu kalau kurang untuk menutupi kerugian negara tersebut, maka aset-aset yang didapat bahkan sebelum kejadian tindak pidana itu terjadi, itu aset-aset tersebut dapat disita. Itu ada di undang-undang yang baru, terutama untuk TPPU-nya. Kalau yang lama sebelum tahun 2026 itu TPPU itu hanya berlaku terhadap barang-barang yang dihasilkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Namun yang baru itu tidak, dia dapat sebagai pengganti. Nah, inilah yang menjadi tindak pidana pencucian uang yang terbaru yang saat ini sudah diresmikan. Gitu. Demikian. Thank you. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.